Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang berbahagia dimanapun saat ini Anda menyaksikan tayangan Pak PJ Fit Menyapa episode yang ke-9. Dan pada kali ini kita mengangkat tema yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Bapak Saudara, belum lama ini ada murid saya yang bertanya kepada saya setelah ia mendengarkan khotbah seorang pendeta yang mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan surga kepada manusia. Pernyataan pendeta tersebut sungguh menggelitik hati saya dan mungkin menimbulkan pertanyaan di dalam benak sebagian dari kita semua. Benarkah Tuhan tidak pernah menjanjikan surga untuk kita? Lalu untuk apa Tuhan Yesus berjanji sebelum terangkat ke surga bahwa Ia sediakan tempat bagi kita di rumah Bapa Surgawi agar kita bisa bersama-sama dengan Dia selamanya, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Dikatakan di sana, saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pembacaan awal nas Alkitab kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah sediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Nas di atas adalah merupakan ekspektasi mesianis, yaitu sebuah pengharapan kepada Mesias yang akan datang kembali guna membawa umat Tuhan ke tempat yang baru untuk hidup abadi. Namun Bapak Saudara, pertanyaannya, apakah tempat yang baru itu di sorga? Mengingat dunia saat ini yang kita diami sudah rusak, baik alamnya maupun penghuninya. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan secara kronologis, dari awal mulanya eksistensi manusia hingga akhirnya akan kemana sebenarnya manusia itu. Apakah akan tetap di bumi ini ataukah akan dibawa ke surga? Simak baik-baik, kami akan uraikan dalam 5 bagian. Pada bagian pertama, Bapak Saudara, pada awal penciptaannya, manusia ditempatkan Tuhan di bumi, dimulai dari Adam dan Hawa. Itu dapat dibaca di dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26. Dikatakan di sana, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Artinya apa Bapak Saudara? Artinya manusia ditempatkan di bumi dengan diberikan otoritas penuh untuk menguasai bumi dan semua yang ada di dalamnya. Sebagaimana Tuhan berkuasa di surga dan seluruh alam semesta termasuk bumi, maka Tuhan pun mendelegasikan penguasaannya atas bumi kepada manusia sebagai ciptaannya yang termulia dari semua ciptaan yang lain. Sebab manusia adalah ciptaan yang segambar dan serupa dengan penciptanya. Manusia merupakan ciptaan yang terunggul daripada ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahkan malaikat pun tidak diciptakan Tuhan seunggul manusia. Tetapi Bapak Saudara, keistimewaan itu perlu diuji oleh Tuhan guna membuktikan kelayakan manusia berkuasa atas bumi. Adapun bentuk ujiannya sangat sederhana, ialah ketaatan kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan kepada perintah Tuhan adalah dosa. Dan faktanya Bapak Saudara, itulah yang dilakukan oleh manusia. Jadi bagian pertama itu bercerita tentang penciptaan manusia yang ditempatkan Tuhan di bumi untuk berkuasa dengan ketaatan sebagai ujiannya. Tetapi manusia gagal dan jatuh dalam dosa. Sekarang kita lihat pada bagian yang keduanya. Bagian kedua, akibat Adam berdosa, maka bumi terkutuk sejak saat itu sampai sekarang ini. Bumi terkutuk akibat dosanya Adam, karena Adamlah penguasa di bumi. Sehingga ketika penguasanya berdosa, maka bumi yang dikuasainya ikut berdampak, terkena hukuman dan kutuk dari Tuhan. Itu dijelaskan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19. Dikatakan di sana, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali jadi debu. Nah, dampak dari terkutuknya bumi akibat dosanya Adam dan semua keturunannya sampai hari ini seperti yang kita alami sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat ada pandemi COVID-19 di sekeliling kita.
ada ketakutan, ada penderitaan, ada kebencian, ada ketidakadilan, ada kemiskinan, ada banyak penyakit dan peperangan, ada bencana di mana-mana, hingga kematian di mana-mana terjadi. Bumi bukan lagi tempat yang aman dan nyaman untuk kita diami. Bumi sudah tercemari, rusak, dan tinggal menunggu kehancuran totalnya. Itu sebabnya kita menanti bagian yang ketiga. Apa bagian ketiga, Bapak Ibu Saudara? Bahwa Tuhan akan mengganti bumi yang sudah terkutuk karena Adam dengan bumi yang baru, bahkan bersama dengan langit yang baru juga. Sebab itu Bapa Surgawi perlu memilih penguasa yang baru untuk bumi yang baru. Makanya Yesus Sang Firman yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, diutus sebagai Adam kedua, seperti dijelaskan dalam Roma pasal yang kelima ayat 15. Dikatakan di sana, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Yesus sebagai Adam kedua telah berhasil di dalam ujian ketaatan, Bapak Saudara. Bahkan dia taat sampai mati, kata firman Tuhan. Seperti terus dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan di sana, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Haleluya. Yesus berhasil dalam ujian ketaatan menggantikan Adam yang gagal dalam ujian tersebut. Setelah Yesus berhasil, dia kembali ke surga guna menyiapkan tempat yang baru bagi manusia, bagi orang yang percaya kepada dia. Karena tempat yang lama, bumi yang sekarang ini, sudah terkutuk akibat dosanya Adam. Adapun tempat yang baru itu dijelaskan di dalam Wahyu 21 ayat yang kedua. Dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Pada bagian pertama kita melihat bahwa Tuhan menjadikan Adam sebagai penguasa bumi. Namun pada bagian kedua kita melihat bahwa akibat Adam gagal dalam ujian ketaatannya kepada Tuhan, maka bumi terkutuk sejak saat itu. Kemudian pada bagian ketiga kita lihat Bapa Surgawi mengutus Yesus Kristus, Sang Firman Pencipta langit dan bumi, untuk menjadi Adam yang kedua. Dan ternyata Yesus Kristus berhasil dalam misinya, sehingga kepadanya diberikan kuasa atas bumi yang baru dan bahkan satu paket dengan langit yang baru. Nah, sekarang kita akan lihat pada bagian yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Pada bagian keempat, manusia memang dijadikan Tuhan untuk ditempatkan di bumi, bukan di surga. Sebagaimana tujuan penciptaan Tuhan, yaitu manusia pada akhir zaman pun tetap akan ditempatkan di bumi. Tetapi Bapak Saudara, bukan bumi yang sekarang ini yang sudah rusak, sudah hancur, sudah tercemari dan lain sebagainya, melainkan akan ditempatkan di bumi yang baru. Dan apabila manusia pertama ditempatkan di Taman Eden, maka manusia di akhir zaman akan ditempatkan Tuhan di sebuah kota yang diturunkan dari sorga, seperti yang tertulis di dalam Wahyu 21 ayat 1 dan 2 dan ayat 10 dan 11. Dikatakan di sana, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Haleluya, Bapak Saudara. Karena memang Tuhan berjanji akan menyiapkan tempat bagi kita, seperti yang dijanjikannya di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3 yang sudah kita baca di awal tadi sebagai nas membuka. Jadi kesimpulannya apa, Bapak Saudara? Pada bagian kelima ini, Tuhan sediakan langit yang baru dan bumi yang baru, serta kota yang turun dari surga buat manusia. Sebagaimana Tuhan berkuasa di surga karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya, maka manusia zaman baru pun akan ditempatkan di bumi yang baru, di dalam sebuah kota yang turunkan dari surga. Dan Tuhan akan bersama-sama dengan mereka, di tengah mereka, seperti yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4. Dikatakan di sana, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi.
Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu. Haleluya. Artinya apa, saudara? Manusia pada zaman baru tidak naik ke sorga, melainkan sorgalah yang diturunkan ke bumi, yaitu kota Yerusalem baru yang dari sorga asalnya, yang dibuat dari sorga. Pertanyaannya apa, saudara? Bagaimana di sorga? Apakah di sorga tidak ada Tuhan? Jawabannya, Tuhan tetap juga bertata di sorga. Seperti dijelaskan dalam Injil Matius pasal 23 ayat 22. Dikatakan di sana, dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi tata Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Artinya Tuhan bersemayam di sorga. Surga tidak akan kehilangan Tuhan, karena Tuhan itu maha hadir. Ia bisa berada di mana saja dalam waktu yang sama, Bapak Saudara. Baik di sorga Dia hadir, maupun di bumi juga Dia bisa hadir dalam waktu yang sama. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kami bisa sampaikan pada saat ini. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik, bahwa memang kita tidak dibawa ke sorga pasca hari kiamat, melainkan tetap di bumi. Tetapi bukan di bumi lagi, melainkan di bumi yang baru. Dan istimewanya, sebuah kota yang dari surga asalnya, yang turun ke bumi yang baru, dan kita akan diam di dalamnya untuk selama-lamanya. Haleluya. Dan kalau kita mau masuk ke bumi yang baru, tinggal di kota yang baru itu yang turun dari surga, Bapak Saudara, engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan untuk itu mari kita berdoa agar firman Tuhan ini bisa menguatkan iman kita, dan bahwa ada pengharapan iman bagi gereja Tuhan di tengah-tengah keprihatinan saat ini. Dunia bisa saja semakin buruk, tetapi percayalah Bapak Saudara, umat Tuhan tetap akan terpelihara dengan baik, sebab Tuhan ada selalu beserta dengan kita sampai selama-lamanya. Dan untuk itu Bapak Saudara, jika engkau menginginkan punya pengharapan tinggal di bumi yang baru, langit yang baru, dan diam dalam kota yang baru yang turun dari surga, maka hari ini buka hatimu. Saat ini buka hatimu untuk terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu di dalam hatimu. Terimalah Dia untuk bertata di hidupmu mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Maka engkau pasti diberikan jaminan oleh firman Tuhan, engkau akan diam bersama-sama dengan Dia di dalam bumi yang baru dan diam dalam kota yang baru yang turun dari surga. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa di hari kiamat nanti kami umat manusia tidak akan ke surga, melainkan kami akan diam, bukan lagi di bumi yang ini sekarang yang sudah rusak, tetapi di langit dan bumi yang baru. Dan teristimewa lagi Tuhan, kota yang dari surga asalnya yang turun ke bumi yang baru, dan kami akan diam bersama-sama di kota yang dari surga itu di dalam bumi yang baru. Terpuji nama-Mu. Itu sebabnya kami punya pengharapan iman. Kami saat ini membuka hati kami menerima Engkau dan mengundang Engkau masuk dalam kehidupan kami, bertata di hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami memiliki keyakinan, kepastian iman bahwa kepada kami dijanjikan untuk diam di bumi yang baru, di dalam kota yang turun dari surga. Kami akan diam bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami buka hati kami undang Engkau masuk dan bertata dalam hidup kami, dan kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Selamat. Dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah keprihatinan saat ini, kami terpelihara oleh kasih anugerah-Mu. Kami dijaga dan dilindungi dan diberkati oleh sebab penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Sejak kami percaya kepada Engkau sampai selama-lamanya, Engkau tidak pernah tinggalkan kami sebagai anak-anak yang Engkau kasihi, yang telah Engkau angkat menjadi pewaris kerajaan surga, dan di mana justru kami akan menikmati kota yang turun dari surga di dalam langit dan bumi yang baru, seperti yang Engkau janjikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu, dan biarlah firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami dan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan menyaksikan kepada dunia bahwa kami punya pengharapan iman, bahwa kami akan menikmati diam bersama Tuhan di langit dan bumi yang baru, di dalam kota yang turun dari surga, untuk kami bisa bersama-sama dengan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami punya pengharapan iman atas itu semua. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Doa kami kepada-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Sampai jumpa lagi dalam tayangan Papi Jefit Menyapa di episode berikutnya bersama kami Pendeta Dr. Jefit Sumampo dan tim multimedia yang telah mendukung program ini. Haleluya. Shalom.